Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-teman. Di sini saya menjelaskan ya tentang Mbak Yu begitu ya. Jadi Mbak Yu ini adalah sosok peramal begitu ya. Nah, ramalan ini selalu kemungkinan besar hampir mendekati hampir benar gitu ya. Banyak yang benar. Iya, banyak yang benar begitu. Nah, jadi mungkin pemirsa selalu bertanya-tanya gitu ya. Nah, apa sebabnya begini-begini begitu ya. Jadi saya potong singkat aja ya. Kalau menurut saya, Tunggu dulu Mbak Ilo, saya ini biar jelas ini netizen yang di rumah. Jadi ini di depan kalian ini semua teman-teman ada Mbah Ilo. Beliau adalah spiritual di tanah Sumatera teman-teman. Mungkin kalau beliau ini menyampaikan sesuatu terbata-bata wajar karena beliau adalah spiritual di pelosok desa, di kampung teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Meninggalnya Mbak Yu ini banyak netizen yang menyindir gitu, menyindir Mbak Yu yang sudah meninggal dunia. Banyak juga yang bertanya kenapa Mbak Yu bisa meninggal gitu, padahal beliau adalah seorang peramal yang hampir banyak ramalan beliau itu yang benar gitu ya teman-teman. Nah, di depan saya ini ada Mbah Ilo. Secara keilmuan beliau akan menjelaskannya secara spiritual, dunia paranormal, dan di sampingnya ada Bang Ram yang nanti akan menjelaskan secara keagamaan teman-teman. Nah, jadi yang mau saya tanya ini Mbak Ilo dan Bang Ram, apakah meninggalnya Mbak Yu ini karena terlalu banyak meramal? Silakan dijawab untuk Mbah Ilo terlebih dahulu. ya, memang adalah salah satu meramal itu ya teman-teman ya, biar kalian tahu itu adalah sangat menguras energi begitu. Memang tidak kelihatan energi itu yang digunakan karena itu adalah energi kebatinan begitu. Jadi dia itu sangat menguras energi. Ya memang ya, namanya manusia hidup di dunia ini ya suatu saat memang pasti akan mati begitu. Walaupun setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun, setinggi apapun dia ramalannya, sekuat apapun, itu pasti akan mati juga begitu. Oke. Jadi kalau menurut Mbah Ilo, meninggalnya itu almarhum Mbak Yu, almarhumah Mbak Yu terkait dengan terlalu banyaknya beliau meramal gitu Mbak Ilo, sehingga menguras energi yang terlalu banyak gitu Mbak Ilo. Lelah gitu. Oke ya, lelah. Kalau dari kacamata Bang Rampir, jika pertanyaannya adalah apakah karena terlalu banyak ramalan Mbak Yu itu meninggal karena itu Mbah, apa Bang? Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, yang penyampaian dari pribadi saya sendiri ya, kalau menurut saya memang dalam Muslim namanya meramal, lihat kartu ya, apalagi juga melihat yang sebelum terjadi itu musyrik namanya, seperti itu dalam Muslim. Ibarat seperti kita nggak percaya akan adanya Allah, padahal sudah ditulis di situ, sudah ketahui langkah rezeki pertemuan maut itu sudah ada yang menentukan, sudah ada Allah yang menentukan, seperti itu. Dan masalah kerezekian, pertemuan, langkah kita itu sudah Allah yang menentukan. Jadi kalau dalam Muslim ya, namanya melihat kartu, meramal-ramal, apalagi yang sebelum terjadi ya, itu diketahui. Itu menurut saya sih itu sudah lain lah, seperti itu, udah lain jalur. Tapi ya sebagai orang Indonesia mempunyai budaya yang berbeda-beda, saya juga bisa menerima seperti itu. Mungkin beliau dari dulu sudah mendalamkan itu, biarpun dalam Muslim kan tidak diperbolehkan seperti itu ya teman-teman. Nah, ya begini, saya potong sedikit ya Bang Rantik. Nah, itu kan meramal itu kan istilahnya begini ya. Kita mungkin ada yang suatu yang membisikkan atau ada suatu yang menunjukkan begitu ya. Cuman kan kita tidak bisa memastikan begitu. Nah,
Kalau mereka si peramal ini memastikan, nah kamu pasti akan mati tanggal sekian. Nah itu namanya mendahulukan yang kuasa, mas masyarakat Lampir. Jadi apakah salah meramal gitu? Kalau menurut saya sih Pak Elo, kalau yang salahnya pasti salah. Kalau kita meramal, ibaratnya seperti kita nggak percaya akan adanya Allah. Dan kedua, kita meramal melihat segala sesuatu ibarat yang sebelum terjadi udah tahu sebab dan akibatnya akan seperti ini. Padahal tanpa kita sadari, kalaupun memang itu benar, itu mungkin hanya bisikan-bisikan dari setan seperti itu atau dari jin. Karena sudah dia buat di Al-Quran kan, banyak setan maupun jin yang berusaha menembus ke langit ingin tahu semuanya seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu nggak diperbolehkan dalam Muslim, biarpun apapun dengan caranya itu nggak diperbolehkan. Tapi sebagai budaya Indonesia mempunyai adat yang berbeda-beda ataupun cara yang berbeda-beda, kita juga bisa menerima seperti itu. Oke, jadi intinya Bang Ran, meninggalnya Mbak Yu itu karena terlalu banyak ramalan, gimana kesimpulannya? Kalau menurut saya meninggalnya beliau itu memang sudah dari Allah seperti itu. Karena segala sesuatu kehidupan maupun kematian sudah ditentukan. Bahkan daun sekalipun jatuh di bumi ini sudah ditentukan, sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Oke, berarti pendapat Bang Ram itu karena semua adalah karena Allah Ta'ala ya Bang Ram ya? Kalau Mbah Hilo tadi berpendapat ya secara keilmuan beliau ada kemungkinan juga dari situ, begitu ya Mbah Hilo ya? Ya. Nah, jadi yang Mbah Hilo pernah alami sendiri memang banyak begitu orang-orang yang sakti dalam dunia ramalan. Apa aja sih istilahnya resiko-resikonya Mbah Hilo, bisa dijelasin? Sebenarnya begini, memang kita kalau berhubungan dengan gaib ini ya, memang itu bisikan dia tuh ada dua. Nah begitu ya, saya jelaskan di sini. Jadi itu ada bisikan yang tidak benar dan itu nanti ada bisikan yang benar begitu. Nah di situ kita harus teliti, harus cekatan begitu ya. Kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah begitu. Oke, sudah seperti itu aja. Ada yang perlu ditanya lagi, Mas? Gak ada? Oke, Bang Ram, Ya, kayak mana? sementara cukup itu aja. Cukup itu aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya jika kalian bertanya, istilahnya gini Bang Ran, coba dijelasin dulu Bang buat netizen yang mungkin banyak yang nyinyir terhadap almarhumah karena ramalan-ramalannya. Coba Bang Ran buat netizen ini supaya jangan mengolok-ngolok karena beliau itu sudah tiada gitu Bang. Iya. Kalau menurut penyampaian dari saya buat netizen, janganlah kita selalu menyalahkan ataupun menghina, mencaci seperti itu. Kita nggak tahu kehidupan di dunia ini dan kita nggak tahu Mbah Yu itu berhubungan dengan Allahnya itu gimana seperti itu. Dan kita tidak bisa melihat di balik dinding itu apa hubungannya seperti itu. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh semua hamba-hambanya seperti itu. Jadi kita hidup di dunia ini lebih baik introspeksi diri satu sama lain dan saling membenahi dan bisa menerima seperti itu. Oke ya. Sudah Bang Ran? Iya. Mbak Elo udah cukup? Ya, saya rasa sampai di sini dulu. Semoga para pemirsa tahu ya, apalagi ya beliau ini telah meninggal dunia. Nah sebaiknya apalagi sudah tiada begini ya, janganlah memburu-burukan orang yang telah tiada, itu sangat tidak baik sekali. Nah lebih baik kita doakan, walaupun dia pun sama sekali musuh dengan kita begitu ya, itu wajib kita doakan.